menjalani seleksi ujian untuk memasuki SMA. Ketika Sabari mengerjakan ujian soal, tiba-tiba datang seorang gadis yang bernama Marlena. Dengan seenaknya dia merenggut, mengambil, dan dia mencontek jawaban dari Sabari. Gadis cantik bernama Marlena yang membuat hati Sabari terguncang-guncang. Dia merasakan jatuh cinta pada Marlena. Marlena semenjak Sabari jatuh cinta kepada Marlena, ia mulai malas berkumpul dengan para sahabatnya. Kisah ini masih berlanjut dengan perjuangan Sabari untuk merenggut cinta dan perhatian dari Marlena. Mulai dari menjadi pemain kasti, menjadi seorang paskibra, bahkan ia berkali-kali menulis puisi cinta untuk Marlena. Tapi sayangnya Marlena tak pernah sedikit pun menoleh dari rasa cinta seorang Sabari. Dia selalu mengacukan Sabari. Dia menganggap Sabari seorang lelaki yang buruk rupa. Hal itu tak membuat Sabari sakit hati, dan ia bahkan tak berhenti untuk merenggut cinta dari Marlena. Seperti namanya, Sabari, ia seorang yang penyabar. Mungkin dia akan menjadi orang yang paling sabar di dunia ini jika masalah cinta. Cinta sucinya dan perjuangannya, dia berharap cinta sucinya dan perjuangannya tidak akan sia-sia, dan dia yakin bahwa semuanya akan menghasilkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Tuhan tak pernah tidur. Tuhan selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh umatnya. Tuhan pun akan selalu mengawasi kerja keras dan perjuangan dari Sabari. Pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doa dari Sabari. Sabari berhasil menikahi Marlena dan menjadi suami Marlena. Walaupun status Sabari sebagai suami Marlena hanya untuk menutupi aib dari keluarga Marlena, karena Marlena hamil di luar nikah karena pergaulannya yang sangat bebas dengan banyak lelaki. Setelah pernikahan keduanya, Sabari dan Marlena melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Zoro. Zoro memang bukan anak kandung dari Sabari, tetapi Zoro begitu mencintai dan menyayang Sabari seolah ayahnya sendiri. Begitu pula dengan Sabari. Akan tetapi tidak dengan Marlena. Marlena ia tak tahan hidup dengan Sabari yang begitu sangat mencintainya. Ia menggugat cerai Sabari dan ia meninggalkan Sabari. Setelah perceraian itu Sabari terlarut dalam kesedihan. Setelah perceraian itu Sabari terlarut dalam kesedihannya. Ia semakin jatuh kepada kesedihannya karena Zoro dibawa pergi oleh Marlena. Ia tak bisa melakukan apapun. Untungnya ada sahabatnya yang memberikannya semangat untuk bangkit kembali. Mereka berjanji akan membawa Zoro kembali ke pelukan Sabari. Sedangkan Marlena setelah berpisah dengan Sabari, ia menikah kembali sebanyak 3 kali. Dan ia gagal pula dalam pernikahan sebanyak 3 kali. Pada akhirnya Marlena dan Zoro bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Amirza. Marlena menikah dengan Amirza. Begitulah kehidupan baru Marlena dan Amirza. Perjuangan sahabat Sabari pun tidak sampai di situ. Mereka terus mencari di mana Marlena dan Zoro. Pada akhirnya perjuangan sahabat karib dari Sabari pun tak sia-sia, karena Sabari bisa kembali bertemu dengan Zoro dan kembali hidup berdua. Walaupun Sabari tak bisa menjadi suami dari Marlena, tapi ia masih bisa menjadi suami dari Zoro, menjadi ayah dari Zoro. Pada pertengahan tahun 2013, Sabari meninggal, dan pada saat meninggal dia masih dalam keadaan mencintai Marlena. Ia masih sangat mencintai Marlena. Bahkan pernikahannya dengan Marlena itu pernikahan pertama dan terakhir baginya. Pada tahun 2014 Marlena meninggal, dan ia berpesan kepada Zoro untuk dimakamkan di samping makam Bahari. Itulah kisah cinta suci dari seorang pemuda yang bernama Bahari dari kampung Belali.
Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.